Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahab. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum yuridis pendidikan dengan dosen pembimbing Pak Nurdiansyah, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Landasan yuridis atau hukum pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Hal ini sangat penting karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pasal 31 tentang pendidikan dari kebudayaan. Pasal 31 yang berisi 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintahan, wajib membiayainya. Dan yang ketiga, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan perundang-undangan. Dan yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan yang kelima, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adapun Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, diantaranya Pasal 1 Ayat 2 menerangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia. Pasal yang kedua, Pasal 1 Ayat 5 berbunyi, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, Pasal 5 bermakna setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik bagi mereka yang berlainan fisik di daerah terpencil maupun orang yang cerdas. Yang keempat, Pasal 6 menjelaskan memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama saling melengkapi dan memperkuat. Yang kelima, Pasal 12, peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya, yang dianjurkan oleh pendidik yang seagama. Dan yang keenam, Pasal 13, jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah secara berjenjang dan bersinambung. Sedangkan jalur pendidikan non-formal dan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah yang tidak harus berjenjang dan bersinambung. Yang ketujuh, Pasal 15, jalur pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Dan yang ke-8, Pasal 20, sekolah tinggi, institut, dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional. Dan yang ke-9, Pasal 24 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Yang ke-10, Pasal 28, pendidikan anak usia dini dapat terjadi pada jalur formal, non-formal, dan informal. Yang ke-11, Pasal 29 berisi meningkatkan kinerja pegawai dan calon pegawai negeri yang diselenggarakan oleh departemen atau non-departemen pemerintah. Yang ke-12,
Pasal 36 ayat 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Nasional. Yang ke-13, Pasal 39 tentang kewajiban tenaga kerja. Yang ke-14, Pasal 45 berisi tentang pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga peserta didik. Yang ke-15 atau yang terakhir, berisi tentang evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Adapun konsep penerapan landasan yuridis pendidikan. Yang pertama, sebagai konsekuensi dari beragamnya potensi dari kebutuhan peserta didik, maka proses pembelajaran dituntut untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang kedua, dibutuhkan beragam jenis sekolah, sekolah umum, kejuruan, sekolah untuk siswa normal, dan sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus, serta beragamnya jurusan. Sistem pendidikan menganut double track bukan singlet track ya. Untuk mengembangkan potensi peserta didik seutuhnya diperlukan perhatian yang sama terhadap pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomor pada semua tingkat pendidikan. Dan dalam proses pembelajaran ketiga aspek tersebut disampaikan secara terintegratif. Dan yang keempat, pendidikan harus berakar pada kebudayaan nasional. Maka dibutuhkan kurikulum yang mampu mengembangkan budaya luhur bangsa. Selanjutnya, penerapan landasan yuridis dalam pendidikan. Yang pertama, pendanaan pendidikan. Walaupun dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat 4 telah menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi dengan berbagai alasan dan pertimbangan sampai saat ini APBN kita belum mencapai 20%. Alokasi dana pendidikan yang masuk dalam APBD sangat bervariatif, tetapi kebanyakan belum mencapai 20% dari APBD. Yang memprihatinkan, ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pendidikan namun tidak dibarengi dengan penambahan anggaran di APBD dengan cukup. Menurut Sutjipto pada tahun 2008, keadaan seperti ini akan memperlebar disparitas mutu pendidikan atas daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga menjadi tempat persemaian yang subur dari masalah-masalah sosial di masa depan. Pasal ini yang sampai sekarang terus diperjuangkan oleh banyak pihak agar pemerintah dan pemerintahan daerah segera merealisasikannya. Dan yang kedua, kompetensi guru atau konselor. Dalam proses belajar dan pembelajaran guru merupakan salah satu faktor utama yang mengkondisikan terciptanya suasana yang konduktif. Guru sebagai sebuah profesi pada masa sekarang ini terjadi penguatan dalam kedudukan sosial dan eksternal. Bahkan terjadi penguatan kedudukan dalam hal potensi, jabatan, dan diperkuat oleh undang-undang dan status hukum. Meskipun secara yuridis, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, tutor pamong, belajar, widyasiwara, instruktur, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga tercantum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 27 ayat 2 dengan sebutan guru pembimbing. Hal tersebut dapat dicermati pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran melalui pembimbingan dan penelitian, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dan yang ketiga, desentralisasi pendidikan. Pemberian aksentuasi kepada pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Sisdiknas diharapkan
Nantinya pengembangan pendidikan di tingkat lokal akan lebih efektif jika dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat. Nah, itulah sebabnya pasal 50 ayat 4 disebutkan bahwa pemerintahan kabupaten atau kota berkewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Otonomi pendidikan ini lebih ditekankan pada pembentukan strategi dalam menghadapi tantangan modernitas. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal otonomi pendidikan di seluruh kabupaten atau kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dalam konteks otomisasi pendidikan, pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan hendaknya sudah menjadi pemerintahan pada posisi sebagai fasilitator dan bukan pengendalian. Adapun jenis-jenis landasan yuridis pendidikan Indonesia. Pertama, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sebagai berikut. Ayat 1 berisi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 berisi setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintahan wajib yang membiayai. Dan yang ayat ketiga, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dari belanja negara, serta dari anggaran untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adapun pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 sampai berikut. Ayat 1 berisi memajukan kebudayaan nasional serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu sebagai berikut. Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 tentang pendidikan yang berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai agama yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 tentang hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan kerjasama antar komponen masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan. Sedangkan pasal 13 tentang perbedaan pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal. Sedangkan pasal 15 tentang pembagian jalur pendidikan formal. Pasal 29 tentang jalur kedinasan. Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini. Pasal 20 tentang pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pasal 24 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Pasal 12 tentang hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama. Pasal 39 tentang tenaga kependidikan. Pasal 36 tentang pengembangan kurikulum. Pasal 45 tentang pengadaan dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Sedangkan pasal 58 tentang evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global. Untuk itu, perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggaraan pendidikan dan atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan. Pada pasal 53 ayat 1. Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik. Pada pasal 53 ayat 2. Badan hukum pendidik yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Pada pasal 53 ayat 4. Harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan kesatuan pendidik. Pada pasal 53 ayat 3. Yang keempat, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen pasal 31 tentang pendidikan nasional.
Satu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta hak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang kelima, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggarakan pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi pada pasal 11 ayat 1. Konsekuensinya, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara berusia 7-15 tahun pada pasal 11 ayat 2. Yang keenam, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal. Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidik untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Hal ini bukan saja terkait dengan kurikulum yang memperhatikan juga muatan lokal pada pasal 37 ayat 1 huruf J, melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian, persoalan persediaan tenaga kerja dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis. Baiklah, sampai di sini hasil penjelasan yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.